berbuah surga. Cinta kepadanya adalah iman. Cinta kepada Nabi SAW berbuah amalan. Oleh itu senantiasalah mengucapkan selawat kepadanya, dan tentu saja setiap kita belajar tentang sunnahnya pasti akan kita sebut namanya, dan setiap namanya disebut pasti kita berselawat dan mengucapkan salam kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf waktu kita tidak panjang-panjang, hanya sampai waktu sholat isya kata panitia. Cuman sambungnya setelah isya cukup panjang, ada tanya jawab. Dan mungkin sengaja saya kasih di mix seperti ini sehingga cepat lelah. Ini terjepit kepala saya. Jadi mohon maaf ya kalau terlalu sering dibuka-buka begini. Nah, baik syarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini sengaja dibuat untuk imam supaya tidak panjang imamnya. Tapi buat penceramah terlalu pendek ceramahnya nanti. Baiklah kaum muslimin, saya kadang disodorkan dua mikrofon, satu yang di sini, satu yang begini. Saya selalu pilih yang di sini karena ini bikin capek memang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini sawahnya ini pandai wasaju. Tidak mau angguk sodor, berarti ada yang tidak paham. Baik, begitu bahasa kita campur-campur. Siapa mana sih? Jawa Timur? Oh pada Allah weh, subhanallah. Dari tadi cuma tidak paham jumpa kan? Kesan wawak santai, khair insyaallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada sebuah buku dulu namanya, sudah lama saya baca, Ajzuz Thiqat. Ajzuz Thiqat, Ain Jim Zai, Al-Thiqat. Itu orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang hebat, tetapi merasa tidak memiliki apa-apa. Orang-orang yang diberikan kelebihan dan kemuliaan tetapi merasa rendah dan hina, sehingga mereka yang seharusnya mempengaruhi akhirnya dipengaruhi, harusnya dicontoh akhirnya mencontek, harusnya ditiru tetapi meniru. Inyo sojo kan diikuin, tapi orang lain yang diikuin. Jadi kita ini adalah mungkin masuk orang-orang yang diberikan Allah keutamaan, kelebihan, tetapi karena tidak merasa punya kelebihan itu, sehingga tidak jarang dari kita meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang selain kita. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, kalian akan pasti mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, zira'an bi zira', yaitu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, atau sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, pasti kamu akan masuk juga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Al-Yahud wal Nasara. Apakah mereka orang Yahudi dan Nasara yang akan kami ikuti? Jawaban Nabi, faman idzan, atau faman hum, selain Yahudi dan Nasara siapa? Ma'asyiral muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya yang membuat seseorang merasa percaya diri, merasa hebat, merasa mulia adalah di saat dia merasa memiliki kelebihan. Dan sayangnya orang-orang yang dalam kebatilan
Orang-orang yang dalam kebatilan, dalam kesesatan, sering lebih merasa mulia daripada orang-orang yang dalam kebenaran. Iya tak? Lebih sering. Misalnya orang yang diberikan Allah kelebihan harta. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, manusia pasti akan berbuat melampaui batas, berbuat zalim. Apa sebab? Dia sudah merasa memiliki, sudah merasa berkecukupan. Itulah dulu ketika orang-orang munafikin menghasut orang-orang Madinah untuk tidak bersedekah kepada Nabi SAW. Artinya tidak bersedekah kepada orang-orang di sekelilingnya, para sahabat muhajirin, karena mereka adalah orang-orang yang baru hijrah. Para muhajirin ketika hijrah Madinah bawa apa dia? Tidak ada bawa apa-apa, karena hartanya ditahan oleh imigrasi Quraisy. Ya, di apa nama istilahnya, disita. Seluruh bawaannya ditahan oleh pegawai bea cukai, ya, bea cukainya orang Quraisy. Tidak boleh bawa apa-apa, tangan kosong. Otomatis mereka memerlukan bantuan saudara-saudara mereka orang Ansar. Nah, orang-orang munafikin di Madinah merasa punya kelebihan. Mereka katakan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka berkata, jangan kalian memberikan infak kepada orang-orang yang di sekeliling Nabi SAW supaya mereka meninggalkan Nabi SAW. Subhanallah, mereka mengira dengan tekanan harta tersebut, dengan serba kekurangan, menyurutkan semangat sahabat. Lalu Allah jawab, apa jawabannya? Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah lah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafikin tidak paham. Jadi kiranya mereka sudah merasa memiliki kelebihan sebagai orang tempatan. Nah, ini dakwah ini akan hancur bila sumber dananya habis. Seperti mungkin tuan-tuan pernah mendengar seorang dai atau beradai mengatakan bahwa dakwah sunnah, dakwah kepada mengikuti as-salafus salih, yang dalam hal ini yang banyak ditopang oleh negara seperti Arab Saudi. Mereka bilang Arab Saudi sebentar lagi akan hancur. Terus kalau Arab Saudi akan hancur, sunnah ini akan mati dari muka bumi. Ya, kalaulah Melayu takkan hilang dari muka bumi, maka sunnah lebih berhak untuk tidak hilang dari muka bumi. Kenapa Melayu takkan hilang dari muka bumi? Atuk, dari mana datang pepatah tu Melayu takkan hilang dari muka bumi? Dia apa sampai dia tu? Tidak obeh. Subhanallah. Karena orang Melayu tu semuanya Islam. Jadi kalau ada orang Melayu tak Islam berarti keluar dari kemelayuannya. Orang Melayu itu Islam. Nah, sebagaimana Islam takkan hilang dari muka bumi, maka Melayu takkan hilang. Kalau kita katakan bahwasanya hancurnya sebuah negara, hancurnya dan runtuhnya sebuah dinasti, dakwah akan tetap tegak. Bukankah dulu Bani Umayyah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah? Betul? Hilang dakwah? Hilang sudah? Hilang agama ini? Ya enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, agama ini jangan kita seperti orang munafik mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, jangan berinfak kepada orang-orang yang ada bersama Rasulullah SAW. Pokoknya jangan kasih dana, nanti selesai itu orang semuanya. Dikiranya dakwah ini semua di atas
bantuan mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak berikan bantuan dalam dakwah, Allah siapkan orang-orang yang siap menghabiskan uangnya untuk dakwah. Terserah, kalau kita tak mau, rugi kita. Karena harta yang kita miliki itu adalah satu yang kita makan jadi sampah, satu yang kita pakai akan lusuh, dan yang terakhir adalah yang kita infakkan, itu yang kita kekalkan. Ma'asyarul kiram. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang itu merasa memiliki, hebat. Nah, akhirnya orang-orang yang imannya lemah akan terpengaruh. Tapi Allah kuatkan dengan walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Jangan takut. Andainya tak satu pun warga di sini mau berinfak untuk dakwah misalnya, mereka rugi sendiri. Allah akan siapkan tanah yang lebih subur, tempat yang lebih menjanjikan, dan bahkan mungkin kita akan diganti Allah dengan orang-orang lain yang Allah pilih untuk menopang dakwah ini. Maka kita punya kekuatan bukan hanya di situ. Allah yang memiliki perbenaran langit dan bumi. Ketika orang munafikin merasakan bahwa mereka lebih mulia karena mereka orang tempatan waktu itu, orang Madinah, apa jawaban mereka? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al-madinati lukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Coba tengok besok, kalau udah sampai ke Madinah, pasti orang yang lebih mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Yang mereka maksud adalah Nabi dan para pengikutnya yang hina. Yang mulia adalah mereka, karena mereka adalah orang asli, penduduk asli Madinah. Lalu Allah jawab lagi, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan itu, dan bagi Rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang beriman, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang-orang munafikin itu tidak berilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika dulu orang-orang yang menolak dakwah para nabi dan rasul, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya yang ikut para nabi dan rasul orang-orang yang tidak punya wawasan luas, orang-orang bodoh. Apa kata mereka? Ma naraka tabaka illa alladzina hum araziluna badir ra'i. Yang ikut kamu tuh hai Nabi Nuh, hai, bukan mereka tidak bilang Nabi ya, kita bilang Nabi ya. Hai Nuh adalah orang-orang araziluna badir ra'i, orang-orang yang hina, yang tak punya wawasan, yang sempit pandangannya. Itu juga sebutan dia sampaikan kepada pengikut-pengikut para nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi para rasul itu pintar menjawab. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Memang kami ini manusia seperti kalian juga. Kalau diukur IQ-nya tidak jauh-jauh beda. Cuman bedanya kalian diberikan ijazah kesarjanaan. Ya, dulu ada sarjana enggak ya? Kalian diberikan oleh Allah jadi tokoh-tokoh, kami jadi orang biasa misalnya. Cuman dari segi pikiran tidak ketinggalan sebenarnya. Cuman dari sisi iman, walakinallaha wa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Kita sebenarnya memang sama-sama manusia. Cuman bedanya Allah berikan karunia kepada kami di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Siapa dapat karunia? May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan, Allah beri hidayah kepadanya, lapang dadanya menerima Islam. Sekarang ayo kita silakan
aso-aso nabiak dado kampin pawi. Ya, ketika mendapatkan perintah dari Allah atau ketika mendapatkan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hah? Lapang dada ya? Kalau lapang dada kita, ketahuilah Allah ingin kita dapat hidayah. Tapi kalau sampai lah sempit melihat orang-orang yang menerapkan agama Allah dengan serius, maka barangkali kita masuk dalam firman Allah, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sesak, napasnya terengah-engah seperti orang yang naik ke tempat yang tinggi. Jadi agama itu tidak boleh terlalu serius, Ustaz. Agama itu biasa-biasa saja. Tapi kaum muslimin dan muslimat, seluruh perintah Allah dan Rasul mengatakan pegang erat-erat, bukan katanya pegang longgar-longgar, tidak. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya pegang Al-Qur'an kitab itu dengan kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguh. Ya dah? Iktisam artinya berpegang teguh. Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha, pegang erat-erat, jangan kendorkan. Wa 'addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. Kalau gigi di gigi depan, ketegang-tegang di kalbo. Iya. Dulu kalau di pondok kan payah makan lu. Jadi kalau kawan minta sabalangnya, masuk ni kawan lo muncung, tutang situ dia ambil deh, buang jeruk pupunya, dimakan juga deh, nyelita, tantung lita tak, tantung lita, lita, ndak apa sempat mikir kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi makanya jangan pegang gigi ditarik sama kawan, pegang gigi geraham supaya tidak ditarik-tarik orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Muqaddimah Bapak tinggal kau tulis. Banyak. List 10 menit. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika orang-orang itu membanggakan kehebatannya, Allah jawab. Ya, ketika mereka membanggakan posisi dan ketokohannya, Allah jawab. Ketika mereka membanggakan kekayaannya, Allah jawab. Seharusnya kita umat Islam juga seperti itu, karena Allah sudah ciptakan kita, Allah sudah berikan kepada kita sesuatu yang membuat kita lebih baik dari seluruhnya. Ya tak? Coba lihat, kepada kita diberikan agama yang terbaik. Ya, siapa nyebut? Awak, itulah awak tidak bisa dah tentu. Kalau kita yang menyebutnya, ya itu namanya klaim kebenaran, justifikasi. Orang lain nanti akan klaim mereka yang paling baik. Ya, mereka bilang baik, ajaran mereka yang paling baik, bilang ajaran kita buruk. Kalau tidak percaya, coba tanya sama orang agama lain, orang Islam itu apa namanya? Mereka menyebut orang Islam itu sebagai orang apa? Taib, orang Islam menyebut orang di luar Islam orang apa? Kafir, tidak boleh sih. Orang kafir, radikal itu. Orang kafir bahasa Arab, bahasa kita orang tongkau. Mana bahasa tongkau itu kafir? Weh, uang engkar, uang tongkau, uang madah, pilihlah. Berarti sebutan kafir lebih elegan, lebih indah daripada bilang woi uang tongkaunya dari.
Katakanlah, hai orang-orang tongkau, mau? Hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir. Kita lebih hebat sebutannya kaum muslimin. Orang-orang Nasrani menyebut orang di luar mereka apa? Domba-domba yang tersesat. Jadi awak kok ndak uang dah. Awak kok kosan binatang, domba yang tersesat. Ndak buang itu tuan. Sedih kau harus dibeki. Bukan sebutan umat Islam yang menyebut di luar Islam kafir. Cuman sayang kaum muslimin, kita tidak bangga, tidak mengetahui kita punya kelebihan. Kita hebat sebutan kita, memilihkan kata yang pas dan tidak menurunkan derajat kemanusiaan mereka. Ya kan? Dalam sisi kemanusiaan kita dengan orang kafir sejajar. Mereka nak buka lapak, kita boleh buka lapak sah. Mereka nak jual makanan, kita boleh jual makanan, asal jangan jual BPK, jangan buka BPK di padang lah. Hati-hati tak uliar. Gua ada kinyam dah nak awak kan lomak senyanya. Dak iyo citu sadas haram nanya. Bang salamak ke sampai haram tak bisa. Ya, jelas? Ya Pak ya. Ajen buka karaoke di padang lawe. Nya siko banyak hiburan pada karah muke hiburan jo bonang hiburannya mancang nyanyi itu dah hiburan. Yang paling lama main bola ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebutan yang kita berikan lebih indah dari yang lain. Orang Yahudi sebut orang-orang di luar mereka dengan Umamiyin. Apa itu Umamiyin? Uang tak baharogo, tentu tak baharogo. Bangsa babu, tahu babu? Lihat babu lah, babu pembantu. Wawang musikin, wawang nak. Bahkan dalam keyakinan mereka, kalau bukan karena untuk berkhidmat kepada orang Yahudi, tak perlu ada orang lain Yahudi dulu. Berarti ancak awak lihat apa nomor? Kafir. Lebih bagus. Pada sobek tangkau. Amo sobek tangkau? Kalau kafir kan joleh, ndak amo nemo. Ndak amo mana? Nemo. Pas. Kita tidak turunkan dari derajat kemanusiaannya dan juga tidak turunkan dari kita lecehkan. Bahkan kita akui bahwa banyak orang-orang kafir dari segi intelektualitasnya mungkin mengalahkan sebagian orang Islam. Sebagian ya. Tapi kalau semua enggak, saya enggak ngaku. Bahkan umat Islam lebih banyak yang cerdas daripada orang kafir. Cuman awak enggak masuk codiok, terpaksa mengikut uang enggak. Kayak itu. Awak enggak obey masuk awak codiok, terpaksa mengikut uang enggak codiok. Contohlah, uang bongak, dukun apa sabuk dengan awak? Uang orang pintar. Semua yang datang ke mereka adalah orang-orang yang dah pintar memang, sehingga pintar mereka. Iya tak? Kan semua pintar. Ada orang bisa menggandakan pitinya. Di ben 1 juta balik 2 juta. Cahayu je tu. Inilah sarjana ekonomi. Yang jenak pula sarjana ekonomi Islam ke. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita diberikan agama yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, seharusnya yang terbaik itu ditiru, bukan meniru. Tapi sayang banyak umat Islam yang suka meniru umat di luar Islam. Buat acara ulang tahun wang lain Islam, umat Islam ikut. Buat acara ulang tahun diubah nama jadi milad. Kan itu aja biasanya. Ya kan, diubah namanya jadi milad. Selamat milad Ustaz. Ya, Ustaz.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ialah akhirnya tidak jarang dari kita yang sebagian, mohon maaf, mungkin ustaz sudah ikut-ikutan merayakan hari milad. Apa sebabnya? Selalu qalu di FB, hari ini Dasman Yahya Ma'ali berulang. Awak tak pernah ulang tahun, kalau laporan ulang untuk tak sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah umat, Ustaz Dasman lah ulang tahun. Inyo buat tak dayan lah. Dia pandainya nyobik. Dasman Ma'ali hari ini berulang. Kita tengok dapat seboleh Januari. Ya, catat masa boleh Januari. Kan okey lah. Pas 50 umur insya-Allah. Betul ya? Buat jiwa muda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berulang tahun. Nah, hari ini atau di akhir bulan ini, orang-orang di luar agama kita akan merayakan apa? Hari Natal. Natal itu apa? Hari lahirnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Apa cinta nak Nabi Isa alaihissalam? Pak, ngorannya ile sayang ke Nabi Isa. Benci? Hah? Apa dia nak benci? Ini agak makna berarti tidak radikalnya. Alhamdulillah. Sangka kok benci lagi katanya Nabi Nasrani ni kan? Benci pakai Nasrani? Enggak. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tahib, sayang tak sama Nabi Isa? Sayang. Alhamdulillah. Ile cayo ke Nabi Isa? Lain. Sayang ke Nabi Isa? Sayang. Kau aja Natal jawab. Iya kan? Kita wajib mencintai Nabi Isa alaihissalam. Wajib mencintai Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tidak mencintai Nabi Isa sama dengan tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu Maulid Isa aja boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Orang beriman tidak membeda-bedakan antara nabi itu satu sama lain. Sebagaimana kita beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mesti beriman pada Nabi Musa alaihissalam, mesti beriman pada Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Kalau gitu setiap ada Maulid Nabi Isa kita ikut maulidan. Macam mana? Pas nanti maulidnya Nabi Musa, kita ikut juga karena kita mencintai Nabi Musa alaihissalam. Gimana? Catat tu Pak Pengurus. Catat tu termasuk maulid Nabi Isa tanggal 25 Desember. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya kira orang umat Nasrani lebih konsisten ya dengan maulidnya daripada umat Islam. Islam tidak sepanjang bulan maulidnya. Kalau tidak, mereka tetap 25 Desember. Mana yang lebih istiqamah? Orang Kristen lebih istiqamah maulidnya. Maulidnya hanya tanggal 25. Kalau umat Islam mulai dari Muharram dah mulai itu kan. Karena jadwal ustaz dah penuh. Dah penuh. Yang penting asal Ustaz Dasman bisa datang, ya tanggal berapanya Ustaz lah, tanggal berapanya Ustaz. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka dengan dasar mencintai Nabi Isa alaihissalam, mereka akhirnya merayakan maulidnya Nabi Isa alaihissalam. Cuma beda bahasa saja. Mereka menyebut dengan hari Natal. Sebenarnya hari kelahiran, bahasa Arabnya hari Maulid Nabi Isa alaihissalam. Konsekuensinya karena kita mencintai Nabi Isa, harusnya kita
Apa je apa? Buat kau awak lah. Tolong catat tanggal, jadi tanggal berapa? 25 Desember tanggal berapa? Kini tanggal berapa kan? Hah? Kini tanggal berapa? Tak apa tanggal ya, itu kampung pun awak dia. Tanggal 20 21, berarti 22 hari Selasa, 23 hari Ba'a, hari 24 hari Komi, hari Jumat. Apa semaya ayu awak je sekali. Apa wajah? Sudah Jumat makan musamo. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pada asalnya sebenarnya wallahu alam tidak ada juga hari perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka mengada-ngada dalam agamanya dengan alasan mencintai Nabi Isa alaihissalam. Lalu kita umat Islam pun karena merasa kurang, ya karena tidak merasa punya kelebihan, tidak merasa umat yang sempurna, akhirnya meniru pula yang dibuat oleh umat yang lain. Makanya kaum muslimin dan muslimat kecenderungan meniru orang lain karena kita tidak percaya dengan kemampuan dan kelebihan kita. Lihat nanti kalau tuan-tuan hafal, kalau misalnya beliau ini hafiz Quran 30 juz, lalu ujian Quran, datang pertanyaan misalnya dalam surat At-Tin katanya, illal ladzina amanu wa amilus salihati titik-titik, ya titik-titik, menanda apal illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq. Iya itu napal deh. Set surat Tin napal. Tengok kawannya itu tulis ayat teorinya. Tapi bagi yang hafiz terpengaruh. Makanya di sinilah kaum muslimin, di saat kita berilmu tentang kelebihan kita, berilmu dengan kehebatan agama kita, insya Allah kita tak pengaruh dengan meriahnya perayaan agama lain. Tidak akan terpengaruh sama sekali. Makanya ketika mereka meriahkan misalnya tahun baru, malam tahun baru dengan pesta maksiat misalnya, atau pesta kesyirikan misalnya, kita karena kita punya kelebihan, untuk apa niru orang yang penuh dengan kekurangan? Cuman karena kebanyakan kita tidak menyadari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, akhirnya dilihatlah apa yang mereka lakukan itu sebagai sebuah kelebihan, dan akhirnya kita meniru kelebihan tersebut. Maka meniru orang lain dalam beragama pasti karena kita beranggapan mereka punya kelebihan. Bapak suka nonton bola? Suka Pak nonton bola? Dulu ya gini enggak lah, ugi aja hebat orang kini main lah. Muslimin muslimat, kalau wak kagum Cina nengok nak, Cina nengok sudah itu Cina niu, iya tak? Pasti minimal baju ya, karena suka sama CR7 acu CR boleh baju olahraga nomor 7 tahu sah, iya kan? Dek suka ke salahnya Muhammad Salah, pemain dari Mesir kan, pemain mana ini? Arsenal, Liverpool, masya Allah. Nengok sen, ini kan tak pasti tak nampak juga. Lalu kan Muhammad Salah, pasti berapa nomor baju saya? Seboleh, masya Allah, opal. Ini mantap. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa suka apa? Messi. Tengok kalau Bali nomor 10 ada, berarti suka ke Messi atau Maradona. Lama tak tengok, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, pasti kita ketika meniru karena percaya orang tu lebih. Awak nyontek waktu ujian, apa dia contek uang, awak yakin nyoleh lebih pada awak.
Bapa cara nak ajen awak merasa orang punya kelebihan seperti itu di luar kita? Caranya adalah belajar agama ini sungguh-sungguh. Sebab orang yang sudah berilmu tak mudah ditipu. Makanya syaitanur rajim sangat anti dengan majlis. Syaitan, tentu setan. Setan anti dengan majlis ilmu. Kalau lah banyak orang ngaji sawa. Tak percaya? Hah? Syaitan, kata Nabi SAW, lebih ditakuti oleh orang yang berilmu, alim. Satu orang lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang ahli ibadah. Sebab apa? Ahli ibadah sonang ngicu. Buat koconya. Apa dia buat? Pada 10 kan ajak satu ini. Ya tak? Nya 10-nya kan dibuat satu. Mana banyaknya cu 10 plus 1 ini? Hah? Itu di kalun piti deh kan? Mana mau cu mau 10.000 atau 1.000? Antunya mau satu. Tapi orang berilmu ndak tanya ndak piti itu judi itu apa paknya? Iya. Orang berilmu ndak mau ditipu. Makanya awak kalau kodok tak kicu tanda awak kurang ilmu. Banyak aku macam itu juga. Apa yang tak kicu dia nak? Dia nak tantur kan kicu. Kata kicu tak. Makanya awak kalau tak berilmu sonang kono kicu dan suku manuwe. Oleh itu manuwe. Tetapi orang berilmu insya Allah tidak gampang meniru dan tidak mudah ditipu. Ya, maka pelajari agama ini dengan sebenar-benarnya. Uang yang biasa pakai barang asli dibaiknya barang palsu tak kicuah. Kamu tak kicuah? Tak. Paknya kau jam Rolex paknya. Ini dulu ada nomor penumpang jam Rolex masuk-masuk gagak hitam dulu tu kanang lah. Alun lahir tuan-tuan lah. Apa lah lahir itu tu? Alah. Tapi mudah macam nampak pun. Ada, Masya Allah. Ada dulu penumpang di jalan tu bawa jamnya, jam Rolex tu jangan nangi-nangi kadang-kadang binin mati ninya atau macam-macam lah alasan dicewa nampak piti. Nah kan nampak orang piti dalam dunia. Kalau contoh dan kan tak apa piti nampak orang piti kan nampak ibu-ibu khususnya yang bergodang-godang kan datang. Bu, ikut jam mahal dan boleh cuma dan tak ada tambang tu pulang kampung dia. Mana kampung itu sudut piaman tu misal kan. Itu tak ada tambang dia. Jadi Rolex ke sekatu tu 7 juta Bapak. Kini lah 70 jutanya. Ya sekitar 7 juta tu kalau ngamak tu nampak dia 10 ame kan. 10 ame apa piti? 20 juta Bapak nak tahu tak PP pasal lah. Nah, 20 juta 22 juta ya. Iya. Dalam maunya tak boleh ambil apa. Jadi 20 juta. Nengok itu omak tu nengok baki lek Rolex tu tak bayar. Enggak. Waktu itu ome 10 ome berapa waktu itu bang? Sekitar 2-3 jutanya. 2 juta 3 jutanya 25 ome 25 ibu bos ome. 22 juta matunya. Iko Rolex 7 juta. Akhirnya betul kau leh. Ome tu je Rolex. Apa dia tak kicu? Dia tak tentu Rolex dah. Nango Rolex tu nya. Ikan nango aja. Macam kini iklan kan apa tahu itu. Macam dia lah kalau kicu dah Rolex mah dah ben dah. Asli. Cuman dan kalau lah mua bano ya. Dan rumusnya kalau mua jual bang mahir dan cair lah. Sekodok-kodok orang datang. Selamat Anda dapat hadiah 115 jutanya. Iya kan, nomor pin sekian, hubungi nomor sekian. Tuli ambil ada acun dan niur. Sana apalagi muslim pandemi kan 175 juta. Adon sana ada letak kicu, pegang bank ATM. Habis sih. Jadi kurang doang. Tak letak nyur dulu kan. Untungnya tak banyak piti dalam. Untungnya tak banyak. Kalau tak nagih dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kita tak faham yang asli, biasa pakai yang palsu, mudah tertipu.
Maka sadarilah bahwa kita punya barang-barang asli, Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Jadi umat yang terbaik diberikan kepadanya Alkitab yang terbaik, Al-Quranul Karim. Kitab sebelumnya tak dijaga Allah, kitab kita dijamin dijaga Allah SWT. Kitab sebelumnya sudah dinasah, kitab kita tidak ada penasahnya sampai hari kiamat. Dan kitab ini siapa yang mengikutinya Allah angkat setinggi-tingginya, siapa yang melawannya Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Lihat, Umar mengikuti, terangkat tinggi-tinggi. Ali bin Abi Thalib beriman kepadanya, Allah angkat tinggi. Ayahnya yang capek mendidik Nabi SAW tapi tidak mau beriman kepadanya, tidak berharga. Walaupun namanya tak bisa didustakan dalam sejarah. Oh, jasanya banyak, betul. Berapa banyak umat Islam jasanya banyak tetapi tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena mungkin dia ingin dipuji, mungkin karena dia ingin didapatkan prestasi, bintang Mahaputra, ya baik, Mahaputra, apalagi Jasara Harja. Kaum muslimin ingin disebut berjasa. Dan kita memang tidak mungkin menghapus jasa-jasa orang dalam Islam, tetapi jasa tidak menjadi pahala kalau bukan di atas jalan yang benar. Makanya jasa tak bisa dilupakan. Memang sejarah telah mencatat, setiap kita mengaji tentang sirah Nabi SAW pasti nama Abu Talib tersebut berjasa. Pasti. Kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi mungkin tak kita mengucapkan radhiyallahu anhu? Mungkin tak? Semoga Allah meridhoinya? Mungkin? Nah, mungkin kan? Tetapi kalau ada sahabat yang tak tersebut jasanya dalam Islam, kecuali hanya karena beriman pada Nabi dan berjumpa dengan Nabi SAW, boleh kita katakan radhiyallahu anhu? Mana yang antum inginkan setelah meninggal kita? Rahimahullah, atau ketika nama kita disebut untung copet mati? Laloyo wak dia di kampung ni. Ndak ada baguno cik dah. Babuan pisang tande. Batalu ayam abi. Ndak talu yang bi ayam lagi. Kaum muslimin dan muslimat, atau kita sebagai tokoh masyarakat misalnya, hasil karya pertamanya ketika menjabat adalah menghapus pengajian di setiap masjid. Apa sebab? Apa dia tahu ngaji itu? Quran tahu je, hadis bocorannya. Tak pandai bercitor. Ada lagi apa dia banyak no hadir iso nengok orangnya, kaumak orangnya. Angin musaji ni. Kalau itu prestasi Anda, walaupun jasa-jasa ada, tetapi ini adalah prestasi yang tidak terpuji. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kepada kita diturunkan Al-Quran, kitab yang terbaik, dan siapa yang berpegang kepadanya tak akan sesat selamanya. Maka sebenarnya umat Islam ini harus sadar bahwa ilmu yang diwarisi dari Nabi SAW untuk beragama, bahkan untuk sukses di dunia, itu sudah cukup. Andainya kita tak mengetahui ilmu manajemen barat, tidak mengetahui ilmu demokrasi barat, tidak mengetahui ilmu komunisme timur dan sebagainya, kita pegang Al-Quran, pegang hadis Nabi SAW, bisa tidak kita hidup? Sukses tidak kita hidup? Sukses, bisa. Cuman saya di antara yang berilmu tentang Islam masih mengatakan kalau Quran dia terbelakang kita. Masalahnya kita tidak paham Al-Quran. Macam mana nak paham? Pelajarinya tidak mau. Kalau ngaji ceramah channel lucu, bukan yang berilmu. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Oleh itu setelah kita menyadari ini bahwa kita lah yang terbaik, maka kita tidak mungkin meniru apapun dari agama lain, baik langsung maupun tidak langsung. Tadi saya katakan pasti kita tak satu pun ingin ikut merayakan maulid Nabi Isa alaihissalam, walaupun kita mencintai Nabi Isa. Kenapa? Karena dilarang. Sebab merayakan maulid Nabi Isa sama dengan mengakui Nabi Isa itu anak
Tuhan. Kan itu keyakinan mereka. Mereka mengucapkan selamat saja diharamkan seperti fatamui, dan apalagi ikut menjaga, ikut mengamankan, ikut membiayai, dan ikut melaksanakan. Ini lebih berbahaya. Tuan-tuan pasti tak akan mau mengucapkan kalau ada yang tertangkap pengedar narkoba di kampung gua, Masya Allah selamat bang ya, untung abang tertangkap. Tertangkap jadi pengedar narkoba. Mau? Boleh tak? Selamat mencuri? Boleh? Selamat berjudi? Boleh? Tak. Padahal ini masih diampuni Allah semuanya. Apalagi selamat mengatakan Allah beranak, lam yalid wa lam yulad. Maka bumi dan langit ini bisa hancur mendengarkan apa yang mereka katakan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya kita harus sadar bahwa agama kita ini ada agama yang lengkap, tak perlu tambal sulam lagi dengan meniru-niru apa yang ada di luar agama lain. Tentu saja kecenderungan ini yaitu kecenderungan bahwa kita memiliki kelebihan bila kita berilmu, dan di saat ilmu tidak ada maka kita tak akan merasakan kelebihan itu, sehingga lahirlah amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang kita tiru dari agama lain yang Nabi ingatkan jangan sampai kita mengikutinya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan sampai demikian untuk sudah azan sampai jam 8. Lama azan? Oh lanjut, sudah azan. Baik, kau boleh buka dulunya? Baik, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
menjelang qamat kita lanjutkan. Ada sesi tanya jawab kata beliau, tapi sebenarnya lebih baik Ustadz yang di sini. Baik, sebagai kesimpulan daripada kajian kita hari ini adalah bahwa di saat umat ini tidak menguasai dengan sempurna apa yang mereka miliki, yaitu ilmu tentang Islam, kemudian tidak berbuah amalan yang nyata, akhirnya mereka tidak merasa punya kelebihan. Nah, perasaan seperti ini membuat seseorang tidak merasa agamanya lebih dari yang lain, sehingga perlu menambah sesuatu dari di luar Islam, sehingga lahirlah meniru-niru yang dilakukan oleh agama lain. Dan ini mukjizat Nabi SAW, bahwa kita akan mengikut, kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat fenomena umat kita hari ini, kebanyakan umat Islam boleh dikatakan tidak serius mempelajari agamanya. Mereka belajar, untunglah kalau di kampung-kampung ada madrasahnya, MDA, PDTA, MI, MIN dan sebagainya. Tentu sesuai dengan kadar ilmu anak madrasah. Itulah ilmu yang mereka bawa sampai profesor kadang. Betul kan? Hah? Belajar agama di waktu madrasah, habis itu masuk SMP, SMA, SMK, kemudian kuliah jurusan misalnya mekanik ya. Ya kira-kira belajar agamanya, yang kadang-kadang juga guru agama digantikan oleh guru olahraga. Di negeri ini matematika lebih berharga dari agama. Sah? Kalau tidak percaya tanya honornya berapa, mana yang lebih mahal? Tuan-tuan, kalau ada privat, guru privat matematik dengan privat baca Quran, mana yang lebih mahal honornya? Seriuslah, matematik lebih mahal. Sebab belajar Quran Ustaz harus ikhlas, harus betul juga ya. Alasannya betul, tindakannya tidak benar. Jadi kalau belajar matematik tidak perlu, makanya dia ngitung duit tidak ikhlas, sehingga kita disuruh 3M, mereka ambil 17 ya, kita 13 apa 3M, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun. Mereka enggak, matematiknya jalan karena enggak perlu ikhlas. Kalau guru matematik enggak datang, guru agama enggak bisa menggantikan, betul? Hah? Tapi kalau guru agama enggak datang, guru matematik bisa menggantikan, bahkan guru olahraga bisa ganti. Itulah kadernya ilmu agama yang dipelajari oleh kita. Selebihnya nanti belajar dari, kalau dulu dari koran, ya tak? Ya koran terpaksa mana yang laku itu yang dibuatnya. Kalau yang laku pas Islam liberal yang diturunkan. Akhirnya lahirlah profesor punya wawasan Islam tapi liberal. Kalau dia baca Islamnya Islam filsafat, lahirlah tokoh Muslim yang berwawasan Islam filsafat. Kalau dia sering baca tulisan tentang kesehatan dalam Islam, akhirnya lahir tokoh Islam yang berwawasan Islam tentang kesehatan. Dikiranya itu Islam seluruhnya. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di bab akidah, dia bilang memecah belah umat. Dia misalnya sering baca ekonomi Islam, dia mengira bahwa Islam itu sesungguhnya adalah ekonomi. Sebab kalau tidak ekonomi, umat Islam diinjak-injak oleh orang kafir. Maka tidak usah dibahas. Sekarang masalahnya tumbuhkan ekonomi umat, beri mereka bantuan. Apa yang bisa kau lakukan? Kau ngaji hanya akidah, syirik, bid'ah.
Subhanallah kaum muslimin. Nabi dulu ketika diutus, ekonomi siapa yang kuasai? Siapa yang kuasai? Ya orang kafir. Amerika dan Uni Soviet. Betul tak? Iya, Romawi dan Persia. Orang kafir, non muslim. Iya. Betul tak? Politik siapa yang kuasai? Untuk kelas Mekah dan Arab, ya orang Quraisy. Nabi fokus enggak ke situ? Fokus enggak ke ekonomi? Sama kita hari ini riba, betul, kita harus tantang riba semuanya, harus diingatkan umat darinya ke riba. Tapi bukan berarti kalau kita pokoknya riba aja lah dulu ya, ini masalah akidah nggak usah, nanti pecah belah umat, ini masalah bid'ah biarin aja supaya umat bersatu. Kaum muslimin, menyatukan orang dengan berbagai rasa sulit atau mudah? Sulit. Sang nak makan tinggai bayar, nasang nak pecel lele, nasang dah ajar di lele, bisa basuh. Dan kalau tak lele tinggai dan aturannya. Dan kalau kan makan lele dah dan makanannya bisa. Itu baru sederhana itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dalam keluarga aja sampai bini uang solo, laki uang solo, bini uang solo, laki uang solo. Kalau solo mani atau masam? Mani. Kalau solo padeh. Kalau pode pulau lawe padang lawe. Padeh ya kan? Padeh je mani. Lain basuh. Dah. Kalau tetap sang istri bertahan, bang, saling memahami aja lah. Abang kuali sendiri, saya kuali sendiri. Nah, macam mana? Mantap kau dinya. Manyasa dan balaki babini ke kawan kan. Tak kadang anak mama di kampung dulu kan. Mbak Are tidak ada mungkin dulu kan anak mama dengan si bulan. Jadi kaum muslimin itu baru sederhana. Apalagi keyakinan. Yang satu meyakini ini syekh bisa menyampaikan doa kepada Allah. Yang satu mengatakan itu syirik. Mudah disatukan? Tidak mudah. Maka harus dipahami dan dikembalikan kepada izzah awal kita. Nabi SAW membenahi akidah umat ini karena akidah itu mahal, lebih mahal dari segalanya. Makanya dia jadi patokan. Oleh itu kaum muslimin muslimat, inilah keadaan umat hari ini. Kebanyakan belajar agamanya secara parsial. Orang fikih menganggap fikihlah segala-galanya, sah? Yang jurusan ulumul hadis segala. Yang akidah seluruhnya akidah. Tapi yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan adalah rujukan utama kita, karena disinilah harga nilai beli kita yang tinggi. Nah, di situ akan dilihat siapa yang Allah ingin hidayah baginya, membaca Al-Quran menambah iman, bukan justru menambah perdebatan. Membaca Sunnah semakin ngah dengan Islam, bukan justru semakin antipati dengan sunnah Nabi SAW. Karena disinilah nilai yang tertinggi, mutiara yang sesungguhnya itu. Mudah-mudahan kesadaran ini kembali kepada umat bahwa kita adalah yang terbaik, sehingga kita tidak boleh atau tidak perlu kepada yang di luar. Justru orang-orang luar memerlukan mencontoh kita. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah menjadikan kata Allah, kamu umat yang wasatan di sini artinya menurut ahli tafsir adalah ummatan adilina kamilin, umat yang adil dan sempurna. Karena yang adil itu sempurna, yang sempurna itu mesti adil. Kalau dia tidak sempurna takkan adil. Kalau dia tak adil tak sempurna. Maka umat ini adil, seadil-adilnya, ya, baik terhadap muslim dengan muslim, bahkan terhadap muslim dengan yang bukan muslim. Inilah
inilah keadilan Islam. Kita tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh aju tak aju. Syariat Islam ini adalah syariat yang sangat memudahkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian jadi saksi bagi manusia. Saksi itu apa guna? Saksi apa guna? Apa pun jadi saksi? Saksi pun jadi saksi. Saksi itu gunanya mensahkan atau membatalkan. Iya, mensahkan atau kalau nya saksi ndak sah. Tekan ni Pak Kuar. Iya dah. Aku terima nikah kamu ni kan. Kayak wali sambil aku nikah terima ke kamu ni kan. Kata saksi tidak sah. Apa kata Kuar? Diulang tu enggak? Diulang. Diulang kaum muslimin. Atau saksi sempadan tanah. Kalau ada satu orang saksi tak menandatangani, surat tanah tidak bisa dilanjutkan, kecuali bisa disogok, itu lain hal, itu berarti tidak adil. Begitulah saksi. Kita umat Islam ini jadi saksi bagi umat yang lain. Artinya untuk menentukan ini aturan benar, tanya umat Islam, ini aturan salah, tanya umat Islam. Tapi kenyataannya hari ini untuk mengatur Islam kita harus tanya ke umat yang lain. Ya, kalau buat keputusan sebuah negara ini diterapkan hukum berdasarkan syariat, tanya dulu acu Amerika kan, ya kan, itu tanya dulu acu Barat dan sebagainya. Karena apa? Karena umat Islam tidak merasakan indahnya Islam, tidak merasakan kelebihan Islam. Karena apa? Karena Islam itu tidak menjadi materi utama dalam pendidikan yang seharusnya dia harus di atas segalanya. Wallahu musta'an. Oleh itu, walaupun dari sekecil apapun kita, mari kita tumbuhkan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Artinya dengan Islam kita sudah berjaya, dengan Islam kita sudah bahagia, walaupun kita tidak bisa melaksanakan yang dengan sempurna karena keterbatasan atau diberikan batasan. Tapi Islam tetap lebih hebat dari ajaran manapun, baik agama yang turun dari langit seperti Nasrani dan Yahudi, ataupun yang dibuat-buat oleh manusia di bumi atau agama ardi. Itu kita sudah lengkap dari segalanya, dan ini harus dipahami oleh umat Islam. Tapi kebanyakan dari umat Islam hari ini belum merasakan itu, sehingga tidak sedikit kita masih meniru. Ada yang mengatakan Masya Allah, betul secara dalil benar ini dari Nabi SAW, cuman budaya kita. Akhirnya itu lagi alasannya budaya. Ikhwani fillah, Islam tidak menyalahkan budaya selama tidak bercanggah dengan syariat. Ya, karena Allah yang ciptakan itu. Cuman kalau sudah menyanggah dan berselisih dengan syariat, maka kita tidak ragu untuk meninggalkan budaya. Karena meninggal budaya tidak rugi, ganti dengan budaya lain. Buktinya juga banyak budaya yang diganti dengan budaya lain. Lihat kaum muslimin dulu, apa tahun berapa lahir? Modo nantu lah kena. Nah, 63 masih modo. Ikon 69 lebih lu modo letai. Sebelum Belanda masuk ke negeri kita ini, tidak ada istilah bersanding pengantin laki-laki dan perempuan. Iya enggak? Ini budaya asli kita Melayu. Tapi setelah ada Belanda masuk, mulai pakaian pengantin dan nampak ketiaknya lagi. Yang lucu berusil, yang nampak laki-laki butuh pempel. Dan harus disimpan, ditengok, harus disimpan. Seharusnya laki-laki yang nampak otot kan sedia, ini nampak baga. Ini tidak yang perempuan yang diperlihatkan. Sedikit demi sedikit bergeser. Dulu manalah ada orang Tino duduk sama jantan di ruang tamu, ada dulu kan tidak ada. Ibu-ibu ruang tengah, iya tak? Apa-apa uang ruang depan. Kini lah bagaimana?
macam-macam. Jadi budaya juga. Kenapa antum mau terima budaya yang sehat, yang tidak sehat ini? Lalu kita menolak budaya yang sehat. Ternyata budaya kita juga banyak bergeser. Maka menurut ilmu adat itu terbagi 3. Lepas tak? Adat istiadat, terus adat yang diadatkan, adat yang teradatkan. Adat istiadat memang lahir secara natural dari masyarakatnya. Kemudian ada adat yang diadatkan, sebenarnya bukan adat kita, tapi diadopsi di adat lain. Ternyata adopsi budaya sah-sah saja selama diterima masyarakat. Kalau kita tidak, selama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saja. Jadi budaya tidak juga diperangi oleh agama. Berapa banyak budaya sampai hari ini dilestarikan oleh Islam. Di antaranya adalah budaya memuliakan tamu, budaya pemurah yang orang Arab sampai hari ini tidak bisa ditandingi. Dia bukan puila tonton cuma kadrun ya, kadrun pemuah. Jadi mereka kadal gurun halal dimakan. Kalau awak kadal darat buaya dah, mana cak buaya dayak tu buaya gurun. Woi caben. Ya kadal gurun masih bisa dimanfaatkan, halal dimakan kan? Buaya dayak mobilnya mau sak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mana mau jadi buaya dayak atau jadi kadal gurun? Nah pilihan loh. Makanya orang Arab menurut UNDP, United Nations Development People Bososikur, yaitu Indeks Pembangunan Manusia Internasional PBB, bahwa orang Arab adalah bangsa paling pemurah sedunia sampai hari ini. Nah budaya ini masih dilestarikan. Nah salah mengambil budaya itu? Salah enggak? Walaupun sawi kadrun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dulu masuknya Islam ke Indonesia dengan budaya pemurahnya para pedagang itu. Kodok boleh. Jawab kan suka kodok boleh. Kodok kenduri, nasi berkat banyak. Makanya banyak masuk Islam dulu. Dan itu sah. Kita berdakwah dengan harta boleh. Ya Pak ya? Ya. Nya iman wak kadang kue kalau lihat piti, kalau kuang piti lama iman. Maka sah-sah saja bila kita menguatkan saudara kita dengan pemberian hadiah, tahabu. Nabi juga seperti itu. Ketika perang Hunain banyak dapat ghanimah, yang baru-baru masuk Islam dikasihnya banyak-banyak. Sampai pulang ke negeri dia masuk oleh Islam dulu. Banyak tu di beda Muhammad dulunya. Akhirnya masuk Islam kan banyak arah. Nya banyak dapat pemberian. Makanya datang ngaji mau kata kuah apa sebab sudah ngaji makannya. Kan boleh kan? Kan boleh makan sudah ngajinya? Bid'ah lah. Kan tonton sembarang bid'ah, makan bid'ah aja bahaya tu lah. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah. Itu kadang jadi gaya tarik. Ya, gaya tarik orang untuk ini. Masya Allah, kalau oleh penjumat sitan sudah Jumat ada makan kambiang je kan. Awak saya makan kambiang sekali setahun aja kan. Ikut tiap Jumat. Jadi kaum muslim itu sah-sah saja untuk menarik orang. Atau misalnya setiap ada kajian ada hadiah. Awak nak mau hadiah tu lumpuh ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu boleh secara syariat. Dan Allah SWT juga manhajnya ketika menyuruh kita beramal diiming-imingi dengan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka diberikan surga. Barangkali sudah bisa dipahami ya, bahwa kita adalah umat yang terbaik. Al-Quran kita terbaik, Nabi terbaik, agama syariat terbaik. Jelas? Kemudian amalan terbaik, sehingga tak perlu lagi kita meniru amalan di luar Islam. Sudah sangat cukup. Tak perlu lagi berkreasi menambah-nambah amalan dalam Islam. Kalau nak menambah di bidang ibadah yang bukan mahdah, ya, bagaimana meningkatkan perekonomian umat dengan secara syariah, bagaimana supaya umat semakin bersatu, ya, bagaimana supaya pakaian mereka semakin bagus, pendidikan mereka semakin tinggi, ini kan tidak dilarang.
Cuma dalam salat, dalam zikir, dan puasa, akidah dilarang kita berinovasi dalamnya, karena kita sudah terbaik. Bahkan juga syariat dalam masa keduniaan terbaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa benar di Sahih Muslim nomor 272 menerangkan kalau Nabi membaca doa qunut subuh rakaat kedua, dan di Sahih Bukhari nomor 1001? Mohon penjelasannya. Taib, nah, Nabi baca doa qunut. Ini qunut apa dulu? Qunut subuh atau qunut? Ada kan, ada qunut subuh, ada qunut nazilah, ada qunut witir. Ini qunut yang mana nih? Yang dimaksud adalah qunut witir. Nabi SAW adalah qunut di rakaat kedua. Itu benar, qunut itu selalu di rakaat terakhir maksudnya. Ya, kalau sholat subuh berarti di rakaat kedua. Cuma ada khilaf riwayatnya. Yang paling sahih riwayatnya adalah sebelum ruku. Tapi yang masyhur, yang diamalkan ramai adalah setelah ya, kalau sebelum berarti setelah salam, setelah ruku. Artinya di rakaat kedua Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah, baru membaca doa qunut. Nah, qunut witir, qunut nazilah, atau qunut. Nah, ya, jadi benar bahwa itu qunut itu di rakaat kedua. Tapi kalau qunut subuh, ini kan perlu dijelaskan, qunut subuh secara berterusan. Kalau kita tinjau dari sisi fikihnya, ulama berbeda pendapat menjadi 5 pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Artinya kalau terlupa sujud sahwi. Ini kalangan asy-Syafi'iyah mutaakhirin ini mentaji ini. Yang kedua mengatakan sunat muakkad. Yang ketiga mengatakan mubah. Kalau dilaksanakan boleh, dilaksanakan juga tidak. Yang keempat mengatakan makruh. Yang kelima mengatakan bid'ah. Nah, itu pilih yang mana? Kalau masalah fikih, pilih ulamaknya kan. Kaum muslimin dan muslimat, tentu saja masing-masing berlandaskan pada dalil yang sampai kepada mereka. Yang mengatakan misalnya wajib, dalilnya adalah hadis Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' bin Anas, dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi SAW kana yaqnutu fi salatil fajri illa an faraqad dunya. Nabi kunut di salat subuhnya sampai meninggal dunia. Ini dalilnya. Nanti kita hukum bagaimana riwayatnya. Yang mengatakan sunat juga mengambil dalil ini dan dalil-dalil yang lainnya secara umum bahwa kunut itu adalah sabit dari Nabi SAW. Yang mengatakan yang mengatakan bid'ah berterusan kunut itu adalah sebab mereka melemahkan hadis tadi, dalil orang tadi, dan menguatkan dalil yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW berkunut hanya 1 bulan kemudian meninggalkan. Hanya 1 bulan, yaitu ketika ada beberapa orang hufaz yang dibunuh oleh orang-orang kafir, maka Nabi berkunut mendoakan orang-orang kafir, melaknat orang-orang kafir tersebut. Dan seterusnya. Ada yang mengatakan mubah karena sebagian sahabat melaksanakan, sebagiannya tidak melaksanakan. Jadi perdebatan dalam masalah ini yang kesimpulannya adalah wallahu ta'ala alam, berdasarkan riwayat bahwa yang sahih dan sharih, dan ini disepakati oleh semua pendapat, bahwasanya Nabi dalam hadis yang tidak ada khilaf di dalamnya bahwa Nabi qunut hanya 1 bulan dan tidak khusus salat subuh. Ini yang sahih dan sharih hadisnya.
Adapun riwayat yang mengatakan Nabi kunut subuh sampai meninggal, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, hadis ini bercanggah dengan hadis lain yang sahih tadi. Sebab sebanyak 8 orang murid-murid terkenalnya Anas ibn Malik meriwayatkan, murid-murid yang induk-induknya yang thiqah-thiqah meriwayatkan bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan. Lalu datang orang sekelas Ar-Rabi' ibn Anas yang saduqun rawa manakir, saduq dan sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis yang sangat lemah, khususnya yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya. Dan dalam sanad ini riwayat Abu Ja'far Isa ibn Mahan Ar-Razi dari Ar-Rabi' ibn Anas. Keloplah berkata Ibnu Hibban, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya selalu mungkar, selalu hadisnya mungkar. Dan pendapat atau perkataan Ibnu Hibban ini kalau diterapkan secara nyata betul, karena hadis mungkar itu adalah mukhalafah ad-dha'if lis-thiqah atau liman wa awthaq minhu. Riwayat rawi yang dhaif bertentangan dengan rawi-rawi yang thiqat. Tadi saya katakan rawi-rawi yang thiqat, Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi, kemudian Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, kemudian Thabit ibn Aslam al-Bunani, kemudian Abu Aziz ibn Suhaib dan lain-lainnya yang merupakan a'immah, imam-imam riwayat dari Anas ibn Malik meriwayatkan hanya 1 bulan. Lalu datang Rabi' bin Anas meriwayatkannya sepanjang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi riwayatnya. Lemah riwayat Rabi' bin Anas karena bertentangan. Karena kalau kita sahihkan riwayat dia, kita tidak lemahkan riwayat jemaah ini. Kalau kita sahihkan jemaah, kita lemahkan riwayat dia. Mana yang lebih kuat? Imam-imam atau yang tidak imam ini? Yang lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini atau amalan ini, Nabi berkunut setiap salat subuh. Ini kan sesuatu yang umum terjadi, sah? Artinya setiap subuh akan hadir para jemaah, hadir Nabi SAW dan disaksikan sahabat. Artinya mesti diriwayatkan oleh banyak sahabat, sah? Karena sesuatu yang dalam ilmu fikih mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sering terjadi, tidak tersembunyi. Lalu tidak ada yang meriwayatkan kecuali riwayat Anas yang berbeda dengan riwayat murid-murid Anas yang lebih thiqah. Ini menandakan pula bahwa tidak masyhur Nabi berkunut di waktu subuh, tidak masyhur. Yang ketiga, para ulama al-a'immatus sittah, penulis kitab-kitab hadis utama Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, tidak meriwayatkan hadis ini di dalam kitab mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang bertujuan mendatangkan dalil dari seluruh hukum ibadah atau hukum-hukum muamalah yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ketika mereka tidak meriwayatkan hadis ini juga isyarat bahwa mereka tidak mensahihkan riwayat ini. Sebab kalau seandainya sahih, biasanya seperti Imam An-Nasa'i rahimahullah menyebutkannya dalam bab ini untuk perbandingan riwayat. Ini untuk perbandingan saja An-Nasa'i tidak masukkan, At-Tirmizi tidak masukkan, apalagi Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini pertanda bahwa mereka tidak menjadikan hujjah. Bahkan Imam Ahmad dan Al-Musnad juga tidak meriwayatkannya, tidak meriwayatkan hadis Ar-Rabi' ibn Anas ini. Dia hanya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan, dan As-Sunan banyak diantaranya hadis-hadis yang dhaif sengaja disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni untuk menunjukkan ilahnya, karena beliau penulis Ilalul Hadis yang terkenal. Wallahu taala alam. Jadi di sini maka kunut subuh itu secara berterusan dari sisi dalil dibanding dengan yang lain adalah sangatlah
lemah. Wallahu taala alam. Tetapi ulama kita menasihati kita bila kita salat misalnya di belakang imam yang berkunut, walaupun kita berkeyakinan ini adalah misalnya bid'ah misalnya atau hanya sekedar sunat, tidak ada masalah ya. Kalau yang berkeyakinan ini bid'ah secara berterusan, tapi tidak membatalkan salat kita. Sebagaimana juga para imam sepakat bahwa siapa yang salat di belakang imam yang tidak kunut subuh dan dia berkeyakinan kunut subuh itu wajib, juga tidak membatalkan salatnya dan tidak mengharuskan dia sujud sahwi dan tidak pula mewajibkan dia untuk mengulang salatnya. Tapi tidak sedikit di antara orang yang tidak berilmu kecuali hanya dari mendengar katanya, ya setelah selesai subuh Ustaz Wahabi memseninya, akhirnya diulang salat kembali. Nanti menderita ibu-ibu dan bapak ketika naik haji nanti atau umrah, karena setiap subuh tak ada, nanti arba'innya tidak cukup. Arba'innya tidak cukup nanti. Jadi hati-hati. Jadi tidak ada yang mengatakan salat tidak sah baik dengan kunut maupun tidak pakai kunut. Wallahu taala alam. Kalau kita belakang imam yang sedang kunut misalnya, kita berkeyakinan tidak kunut. Ada dua pendapat pula ulama di sini. Sebagian mengatakan diikuti, sebab mengikuti imam diwajibkan. Ketika imam kunut kita ikut kunut. Sebagian mengatakan tidak wajib diikuti. Karena apa? Wajib mengikuti gerakan imam bila itu adalah sesuatu bagian dari sholat. Sedangkan kita berkeyakinan ini bukan bagian dari sholat subuh karena bid'ah tadi kan, maka tidak wajib untuk mengikuti. Nah, tentu saja di sini berlaku fikih aulawiyat, mana yang lebih utama dan aman. Sebab kalau dimandang awak sudah salat dulu, sudah boleh salat situ lah. Kan itu kan? Orang main tersolek sikonya kan? Maka dibolehkan seseorang untuk ikut berkunut, mengangkat tangannya ketika imam salat dalam keadaan berkunut. Tapi kalau seandainya kondisinya aman, antum milih pendapat yang kedua, tidak wajib mengikuti, maka tidak apa-apa. Makanya kalau ada kawan mereka kan sama-sama berpendapat tidak kunut, sudah itu nampak kunut tabiat tangan jangan. Wah, dia nak kunut si bosik ke kunut angannya kan? Tidak, mungkin dia ada pertimbangan yang harus dia pertimbangkan di situ. Jelas pada saat sebelum solat tadi lainnya dia minta orang kalau ndak kunut beko subuh ya nya jenayah ketamanya tu payah tu harus dipahami tu. Kalau ndak kunut jenayah kata maden abu waswiro bonti jadi menantu walau nong punya umah di situ mah diam boh. Jadi harus dipahami hal seperti ini. Atau misalnya kalau bawa awak lu desa musajid atau gede awak sang ndak berkunut, maka waktu itu dianjurkan untuk menenteramkan jemaah. Itu yang kami dapatkan dari guru kami di sana, bahwa iya kita memperhatikan perasaan orang yang ada di sana. Toh juga tidak membatalkan salat insyaallah taala. Wallahu taala alam. Tapi kalau alhamdulillah kalau sudah nyaman imam tak berkunut, makmum tak berkunut, tak apa-apa. Kalau misalnya nyaman imam berkunut, makmum berkunut juga tak masalah. Mudah-mudahan walaupun secara kajian ilmiah yang mengatakan kunut secara berketerusan itu dari sisi dalil sangat lemah dibanding dengan yang mengatakan tidak kunut. Wallahu taala alam. Dah sampai di sini dia. Alah, dah sampai jam 8. Saya jam 8 cukupnya. Lah lewat. Tanggung ya. Lah lewat langsung sampai jam 9. Baik, kita cukup sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.